Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang penuh berkah ini, Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk kita sharing bersama tentang materi di program pendidikan guru penggerak. Langsung saja Bapak Ibu, untuk yang pertama, materi di program pendidikan guru penggerak ini sebenarnya berawal dari filosofi salah satu bapak pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Topiknya saja ya. Topiknya saja. Jadi insya Allah mungkin bagi kami yang muda, terutama saya dari sebenarnya bukan dari murni pendidikan, ini hal yang baru dan menarik bagi saya. Salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat anak, baik itu kemampuan intelektualnya ataupun bakat anaknya, untuk mencapai kebahagiaan dan kemerdekaan yang setinggi-tingginya. Pada intinya orientasinya kepada siswa, sama dengan semangat dari kurikulum Merdeka atau kurikulum prototipe ini, di mana subjek utamanya adalah peserta didik. Lalu ada kaitannya dengan budaya positif di sini. Kita mulai dari kata disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada hal yang menarik yang saya terima dari materi disiplin positif, yaitu tentang gambaran saya tentang disiplin. Yang saya pahami selama ini, mungkin disiplin itu adalah sebuah aturan yang harus ditaati, diikuti dan dijalankan. Nah, setelah saya mencoba memperoleh pendidikan guru penggerak ini, disiplin itu saya menemukan satu arti dari bahasa Latin yang bermakna belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya adalah belajar, sehingga anak-anak kadang-kala ada ketakutan manakala mengungkapkan pendapat tentang apa yang mereka pahami. Kadang ada rasa malu, rasa takut. Nah, kedua kesalahan dianggap hal yang biasa sebenarnya, karena namanya belajar adalah sebuah proses bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini ada hal yang menarik Bapak Ibu, yang mungkin insya Allah Bapak Ibu guru juga sudah paham sebenarnya. Yang pertama adalah stimulus respon atau konsekuensi yang kita pahami, atau hukum sebab akibat. Yang kedua adalah teori kontrol. Umumnya di lembaga kita Bapak Ibu, untuk penerapan disiplin positif itu biasanya kita menyiapkan peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh peserta didik atau siswa. Nah, di program pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu, peraturan-peraturan atau nilai-nilai positif sebenarnya yang ada di dalam peraturan itu, bagaimana anak itu bisa merasa ikut memiliki atau punya tanggung jawab dalam menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Karena pada hakikatnya peraturan itu adalah nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi siswa, baik di lingkungan sekolah atau di masyarakat. Nah, ini yang anak-anak biasanya miskonsepsi bahwa peraturan itu mengikat, peraturan itu membuat anak tidak
nyaman. Padahal pada hakikatnya di lembaga pendidikan kita peraturan itu dibuat ibarat kita seorang pemahat kayu, itu kita membuat karakter anak itu dengan adanya peraturan itu karakter-karakter yang baik itu bisa muncul, bisa berkembang, sedangkan potensi-potensi yang kurang baik itu bisa diredam. Nah, itu pada hakikatnya kita membuat sebuah peraturan. Nah, kalau di teori kontrol Bapak Ibu, di sini ada yang menarik. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini ada kata kunci yang menarik, karena biasanya saya pribadi, Bapak Ibu, itu ketika menyuruh anak itu sesuai dengan keinginan atau kehendak saya pribadi. Kadang-kadang mungkin belum tentu cocok dengan keinginan anak-anak. Mungkin anak-anak punya ingin yang berbeda, sehingga melakukan peraturan itu dengan terpaksa. Nah, di materi budaya positif ini bagaimana kita itu memberikan kesadaran kepada siswa untuk bisa menghargai dirinya, bahwa mereka memiliki bakat, kemampuan yang luar biasa, dan menjalankan peraturan itu dengan sukarela, sehingga tertanam nilai-nilai positif yang ada di sekolah itu bisa diterapkan juga di lingkungan masyarakat. Nah, salah satu nilai-nilai universal yang bisa kita lihat atau umum kita pahami Bapak Ibu, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Ini dari The Virtus Project. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Yang mungkin yang sering kita pahami itu ada profil pelajar Pancasila. Izin saya buka. Ada beriman, bertakwa, dan akhlak mulia. Biasanya saya singkat Italia. Iman, takwa, dan akhlak mulia. Lalu ada mandiri, lalu ada bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini sebenarnya muara dari pendidikan guru penggerak itu untuk bisa membuat lulusan atau siswa yang punya 6 karakter ini. Nah, kalau di sini di pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu gurunya dulu yang harus memiliki 6 karakter ini. Nah, ini contohnya adalah profil pelajar Pancasila. Setelah dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu ada istilahnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, biasanya Bapak Ibu kita dalam menerapkan aturan itu ada reward and punishment, ada penghargaan, ada hukuman. Nah, di sini ada satu tambahan lagi yang saya pelajari Bapak Ibu, yaitu restitusi. Kalau saya menyebutnya itu jalan tengah, atau kalau istilah lainnya itu anak bisa belajar dari kesalahannya dan diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya. Untuk di teori motivasi Bapak Ibu, di sini ada tabel tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini bedanya. Kalau hukuman dan konsekuensi itu biasanya sudah kita lakukan umumnya, atau mungkin restitusi ini juga sudah kita terapkan, tapi mungkin kalau saya belum tahu itu namanya apa ya.
Sehingga ketika saya belajar tentang budaya positif, saya mendapatkan pencerahan tentang restitusi, bahwa di restitusi itu kita belajar memahami kebutuhan siswa. Jadi ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, boleh jadi kebutuhan utamanya itu belum terpenuhi. Misalnya ada siswa kok tidur terus ya di jam pelajaran saya misalnya. Nah, ternyata biasanya kalau kita berpikiran umum, anaknya ini mungkin tidak semangat atau kurang menghormati pelajaran saya. Nah, di restitusi ini kita mencoba membedah apa sih yang sebenarnya menjadi persoalan anak tersebut. Mungkin boleh jadi karena belum sarapan misalnya, sehingga anaknya bermalas-malasan. Atau mungkin karena malamnya begadang sehingga nyampe di sekolah tinggal ngantuknya saja. Nah, itu yang kita coba perbaiki. Lalu berikutnya Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar. Untuk kebutuhan dasar, mohon maaf, kita ke keyakinan kelas dulu. Di keyakinan kelas ini salah satu bentuk contoh keyakinan kelas, atau mungkin yang biasa ada di kelas kita itu biasanya itu tata tertib atau aturan kelas. Nah, di pendidikan guru penggerak ini mencoba sedikit merubah redaksinya menjadi keyakinan kelas. Harapannya kalau keyakinan kelas itu anak-anak ikut memiliki, ikut peduli, dan ikut menerapkan dengan sukarela, sehingga ada tidaknya peraturan, nilai-nilai positif anak tersebut akan tetap ada dan tetap dilaksanakan. Ini contoh bentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, misalnya di keyakinan kelas 7 misalnya, ada hormat, ada bekerja, dan ada diterima atau dimiliki. Nah, dari mana keyakinan kelas ini Bapak Ibu? Sebenarnya bermuara dari teori motivasi. Tadi ada yang terlewat, teori motivasi, bahwasanya setiap orang itu bergerak itu karena untuk memenuhi kebutuhan utamanya. Apa saja kebutuhan dasarnya? Ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang itu kadang terpaksa melakukan sesuatu karena supaya terhindar dari hukuman. Jadi anak itu misalnya datang tepat waktu, misalnya di sekolah, supaya tidak dihukum, misalnya lari keliling lapangan atau dihukum membaca Yasin. Yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan. Misalnya saya tak berangkat pagi saja supaya nanti saya menjadi salah satu siswa teladan datang paling pagi, misalnya begitu. Nah, kedua motivasi ini berasal dari eksternal atau dari luar diri siswa yang bersifat sementara, hanya akan dilakukan manakala itu ada peraturan, ada orang yang melihat misalnya. Nah, sedangkan yang ketiga ini yang ingin sebenarnya kita tanamkan kepada diri siswa kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bagaimana anak itu bisa muncul kesadaran bahwasanya misalnya datang tepat waktu itu adalah salah satu nilai diri saya yang menggambarkan nilai-nilai kebajikan universal atau karakter saya untuk menjadi pribadi yang
dihormati dan menghormati orang lain. Misalnya begitu Bapak Ibu. Akhirnya untuk memunculkan ini, untuk memunculkan motivasi dalam diri siswa, salah satu caranya kalau di lingkungan kelas kita membuat sebuah peraturan bersama di antara guru dengan siswa, atau biasanya di awal semester Bapak Ibu kita membuat kesepakatan dengan siswa. Nah, misalnya nanti penilaiannya seperti apa, proses pembelajarannya seperti apa. Nah, itu biasanya di awal semester. Kalau di pendidikan guru penggerak ini namanya kita sedikit redaksinya kita rubah dengan nama keyakinan kelas, dengan harapan anak-anak itu tumbuh keyakinan bahwa peraturan-peraturan yang kita buat pada hakikatnya itu dari siswa, oleh siswa, dan kembali untuk siswa. Jadi tidak serta-merta hanya untuk lembaga saja, sehingga siswa kita libatkan dalam membentuk atau membuat keyakinan kelas. Oke, baik Bapak Ibu, untuk berikutnya setelah di keyakinan kelas ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang cocok kalau saya melihat itu dengan materi ekonomi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya kebutuhan dasar utama manusia kalau dalam bidang ekonomi, 3 kebutuhan. Ada kebutuhan primer, lalu ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Terima kasih Bu Rino. Nah, itu kalau di dalam ekonomi. Nah, ini ada di primer, sekunder, dan tersier itu kebutuhan pokok berdasarkan intensitasnya kalau di dalam ekonomi. Nah, kalau di sini kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu ada survive atau bertahan hidup. Nah, bagaimana kalau kita konteksnya adalah siswa, bagaimana siswa itu tercukupi kebutuhan jasmaninya, misalnya istirahat cukup, makanannya cukup, kenyamanan, lingkungan sekolah gitu ya. Nah, yang kedua ini yang mungkin banyak menjadi persoalan, mungkin kalau di lembaga kita juga sama, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, biasanya anak-anak yang menghindari atau tidak mentaati peraturan itu mereka mencari rasa kasih sayang dan rasa diterima atau ingin diperhatikan. Misalnya ada anak yang latar belakang dari lingkungan keluarganya itu adalah anak yang broken home, di mana kedua orang tuanya berpisah dan anak tersebut kurang akan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Sehingga ketika di sekolah anak itu mencari perhatian dari guru dan rekan-rekannya, sehingga membuatlah persoalan yang berhubungan dengan kedisiplinan atau tidak mentaati peraturan. Nah, di sini kita harus bisa mengidentifikasi apa sih kebutuhan dasar anak ini yang belum tercukupi. Jadi kalau anak itu kebutuhan dasarnya belum tercukupi, materi ilmu untuk masuk itu biasanya ada terbelenggu di situ, atau ibaratnya botol minum itu masih tertutup, sehingga tidak bisa air itu masuk ke dalam botol tersebut. Yang ketiga kebutuhannya itu adalah kebebasan, freedom atau kebebasan. Jadi anak itu diberikan keleluasaan, misalnya kalau di kita itu kita mengenal ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita tugas akhir kita menyesuaikan dengan minat dan keinginan siswa.
Misalnya kalau di program pendidikan guru penggerak ini, tugas akhir tiap modul itu bisa dalam bentuk narasi atau teks saja tertulis di Microsoft Word. Yang kedua bisa audio saja, jadi direkam tugas akhirnya itu. Yang ketiga bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa juga dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk pantomim misalnya. Ini pada hakikatnya untuk memberikan kebebasan kepada calon guru penggerak, atau nanti konteksnya kita terapkan kepada siswa. Siswa itu dengan sukarela dan senang hati mengerjakan tugas kita karena sesuai dengan passionnya atau sesuai dengan keinginannya. Saya beri contoh, ada salah satu rekan guru ekonomi itu di SMA Negeri 1 Gondarji, itu tugas keterampilan untuk materi APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, itu dalam bentuk lagu. Jadi ada yang nyanyi, ada yang bermain alat musik. Lalu ada juga materi inflasi misalnya, itu dalam bentuk drama. Nah, itu adalah salah satu terobosan bagaimana kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat dan bakat yang mereka punya. Mereka yang suka, mereka yang visual lebih suka yang gambar misalnya, mereka bisa mendesain misalnya dalam bentuk infografis atau PowerPoint atau video. Mereka yang mungkin suka kinestetik mungkin bisa dalam bentuk gerakan. Nah, itu contoh bentuk kebebasannya. Yang berikutnya adalah kesenangan, fun. Nah, ini ada satu kalimat yang selalu saya ingat, misalnya ketika ada pengawas ke sini itu Bu Sri Suparti. Beliau selalu tanya, buat anak itu senang dan bahagia di kelas. Misalnya yang saya selalu ingat itu, bagaimana sih anak itu bisa kangen sama gurunya. Misalnya kalau Bu Evi misalnya setiap hari Sabtu itu dirindukan misalnya oleh dia, misalnya Pak Aris biasanya ya. Jadi selalu dirindukan, misalnya kalau tidak ada Pak Aris itu kayaknya kurang gitu. Jadi motivasi belajar kita itu misalnya, oh karena ada Pak Mustafa di hari Sabtu saya semangat untuk bisa masuk. Nah, ini salah satu tantangan kita Bapak Ibu, bagaimana menumbuhkan rasa senang anak untuk masuk di kelas, hadir di kelas dan mengikuti pembelajaran dengan sukarela, tidak dengan keterpaksaan. Yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan, atau di mana anak itu sudah independen, apalagi di tingkat SMA, SMK, MA sederajat, itu anak itu ingin yang namanya eksis di situ. Jadi punya sebuah power, ingin punya kehendak sendiri. Nah, kita bisa mewadahinya di situ. Nah, kalau 5 kebutuhan dasar ini sudah kita identifikasi, kita ketahui, nah biasanya ibarat dokter itu kita bisa mengidentifikasi penyakitnya ini dari kebutuhan yang mana, sehingga kita bisa memperbaiki atau melakukan sebuah restitusi nanti di akhirnya, Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, ini masih ada kebutuhan dasar manusia. Lalu ada yang namanya dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas itu? Sederhananya kalau menurut saya, dunia berkualitas itu di dunia siswa kita itu ada nama kita yang akan senantiasa dikenang sampai kapanpun. Misalkan sampai anak nanti itu lulus merasa bahwa saya dulu beruntung misalnya diajar oleh Ibu Rosita. Saya masih ingat sekali wejangan-wejangan dari beliau yang membuat saya sekarang ada di posisi yang baik seperti ini. Berikutnya Bapak Ibu, ada yang namanya restitusi atau 5 posisi kontrol.
ini tipe-tipe guru Bapak Ibu. Nah, apakah kita ada di tipe penghukum, pembuat rasa bersalah, dan nanti yang paling penting adalah menjadi manajer. Ada sebagai teman atau sebagai pemantau bagi siswa-siswi kita. Yang pertama sebagai penghukum misalnya. Sebagai penghukum ini biasanya ketika ada anak melakukan kesalahan itu biasanya kita langsung memberikan hukuman. Misalnya kamu atribut baju kamu tidak sesuai dengan harinya, sehingga kamu harus dihukum, misalnya membersihkan kamar mandi atau menyapu halaman. Nah, ini tipe-tipe pendidik atau guru yang memberikan hukuman atau melabeli bahwa anak itu salah dan harus dihukum. Salah satu caranya harus melakukan hukuman. Misalnya kalau di beberapa sekolah ada anak datang terlambat harus push up, harus sit up begitu. Jadi hukuman ini tidak sesuai dengan konteksnya. Misalnya kesalahannya itu datang terlambat, hukumannya itu lebih berat biasanya. Nah, sehingga justru memunculkan harapan dari penghukuman ini supaya anak jerah, sadar, dan menjadi lebih baik lagi. Mungkin kalau di masa-masa kita dulu itu masih bisa. Tapi kalau di era sekarang, era teknologi, kalau Pak Musyafa menyampaikan ke saya itu sekarang zamannya HP, Pak Musyafa, anak itu beda, sulit untuk diberikan pemahaman, apalagi kalau dihukum. Kalau dulu guru menghukum siswa itu hal yang wajar. Kalau sekarang misalkan guru memukul siswa saja itu bisa kena hak asasi manusia, atau justru bisa dilaporkan misalnya. Nah, ini juga bisa menjadi bahan diskusi untuk ke depan. Yang kedua Bapak Ibu, membuat rasa bersalah. Nah, yang kedua ini ada tipe guru yang membuat siswa itu merasa bersalah. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, datang terlambat, itu gurunya menyampaikan, "Nak, apakah kamu tidak kasihan misalnya kepada Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu ditegur karena kamu terlambat." Nah, sehingga anak merasa bersalah, sehingga justru merasa menurunkan daya percaya dirinya. Dan ini biasanya dampaknya tidak membuat anak berubah jadi lebih baik. Yang ketiga sebagai teman. Nah, sebagai teman itu kita memposisikan diri seorang guru sebagai teman siswa, sehingga ketika anak itu berbuat kesalahan kita anggap itu hal yang biasa. Misalnya, "Oh, kamu salah ya, lain kali jangan ya," misalnya begitu. Tapi tidak ada tindak lanjutnya lagi. Itu mungkin yang sering saya lakukan Bapak Ibu, bisa jadi teman atau membuat rasa bersalah. "Nah, apa kamu gak kasihan nanti kalau saya ditegur oleh kepala sekolah misalnya kalau saya misalnya belum masuk di jam pembelajaran misalnya." Atau kalau sebagai teman, "Nah, ayo kita masuk bersama-sama. Nah, nanti Pak Andika akan menyampaikan, jangan khawatir, nanti yang penting kamu masuk," misalnya. Jadi tidak ada konsekuensi di situ. Nah, yang ideal Bapak Ibu itu antara pemantau dan manajer. Walaupun pemantau ini salah satu tipe guru yang taat peraturan, samina wa ta'na. Jadi ada peraturan harus diikuti. Jadi jalan lurus. Jadi ketika datang terlambat, aturannya apa ya harus ditegakkan, misalnya begitu. Dan di pemantau ini anak juga sudah tahu konsekuensinya. Jadi ketika kita ingin memberikan hukuman atau konsekuensi, setidaknya anak itu sudah tahu dulu peraturannya. Nah, kalau kamu misalnya tidak masuk selama 3 hari, nanti konsekuensinya seperti ini. Tidak masuk 5 hari, konsekuensinya seperti ini. Dan masuk atau melakukan hal apa itu ada konsekuensinya tertulis jelas, atau biasanya di kita namanya peraturan khusus siswa biasanya, atau dalam bentuk poin misalnya kalau di sekolah negeri Pak Aris ini. Nah, sehingga pemantau ini anak itu ada konsekuensi ketika melakukan sebuah kesalahan, tetapi membuat anak tidak nyaman. Dalam artian tidak nyaman itu boleh jadi anak itu belum berubah karakternya.
belum berubah sifatnya, belum menyadari kesalahannya. Nah, yang paling penting itu adalah yang posisi yang kelima, sebagai seorang manajer. Manajer itu bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan dasar anak terlebih dahulu. Misalnya anak datang terlambat, tidak serta-merta kita berikan hukuman. Kita tanya dulu, misalnya kemarin ada seorang siswi perempuan datang terlambat 15 menit. Saya tanya, kenapa? Karena mengantarkan orang tuanya berobat misalnya. Nah, sehingga anak ini datang terlambat. Nah, kalau kita sebagai pemantau, jelas ada konsekuensi yang harus dijalankan. Kalau kita sebagai manajer, kita berusaha memahami atau memberikan porsi kesalahan anak tersebut. Kita bisa bertanya bagaimana anak ini bisa memperbaiki diri dari kesalahannya. Nanti ada, mohon izin, nanti saya putarkan sebuah video singkat Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Ini salah satu cara sebenarnya bagaimana kita memunculkan motivasi dari dalam diri siswa kita. Bagaimana anak itu bisa menyadari kesalahannya, belajar dari kesalahannya, dan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Mohon izin saya putarkan sebuah video Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Ini ada sebuah kasus yang mungkin kalau bagi saya bisa jadi bahan pelajaran bagi saya. Insya Allah kalau Bapak Ibu kayaknya sudah menerapkan ini ya. Oke, saya perbesar. Salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Dan yang membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja.
memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta PK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju.
keluarga atau kelas apa yang kita yakini. 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuatnya menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, kita di menu yang terakhir tentang Mengisi baru tadi menu yang terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi saya keingetan sejarah Pak Misal. Sejarahnya Sunan Kalijogo waktu ingin mencuri tongkatnya Sunan Giri, ya Pak Misal. Sunan Giri apa? Sunan Bonang, ya Sunan Bonang. Nah, Sunan Gunung Jati ini adalah salah satu perampok yang meresahkan di zaman pemerintah kolonial Belanda misalnya. Dan dia ini kegiatannya merampok atau mencuri. Nah, mencuri ini adalah hal yang negatif sebenarnya, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi menariknya Sunan Kalijogo ini merampok orang-orang yang kaya, orang-orang yang bakhil, yang pelit, dan hartanya itu hasil rampokannya itu diberikan kepada rakyat miskin di sekitarnya. Nah, jadi setiap perilaku itu kita tidak bisa diharapkan kita melihat secara holistik. Bukan hanya mencurinya saja yang salah, tetapi kita bisa melihat ternyata ada nilai-nilai mulia di situ, tujuan utama yang mulia di situ. Nah, saya jadi teringat mungkin Sunan Bonang ya misalnya itu melakukan restitusi juga kepada Sunan Kalijogo waktu itu. Jadi ketika Sunan Kalijogo ingin mencuri tongkatnya Sunan Bonang, justru di situ Sunan Bonang tidak menyalahkan atau tidak membuat beliau ini merasa bersalah, tetapi justru menyadari kesalahannya bahwa mencuri itu adalah hal yang tidak baik, walaupun tujuan utamanya atau caranya baik. Nah, sehingga Sunan Kalijogo ini yang awalnya itu menjadi pencuri untuk atau pencuri budiman istilahnya, ketika mendapatkan restitusi dari Sunan Bonang, beliau justru menjadi salah satu wali yang sangat disegani,
menjadi guru bagi para raja-raja di tanah Jawa juga. Mungkin kebayangan saya kalau restitusi di zaman Sunan Kalijogo dulu, mungkin ini yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Nah, sambungannya dengan siswa kita, harapannya Bapak Ibu, goalnya sebenarnya budaya positif ini adalah kita bisa melakukan restitusi kepada siswa kita yang melakukan kesalahan di kelas kita. Boleh jadi mereka melakukan kesalahan, kebutuhan pokok utamanya sandang, pangan, papannya belum terpenuhi. Kenapa kok sering tidak masuk? Ternyata bekerja untuk membiayai sekolahnya. Kenapa kok kamu misalnya sering berbicara yang kurang baik? Oh, ternyata mungkin ingin diterima atau ingin kasih sayang, perhatian dari gurunya. Kenapa kok kamu malas-malasan belajar? Oh, mungkin anaknya ingin pembelajaran yang berbeda, misalnya di luar kelas misalnya, atau menggunakan metode belajar yang lain misalnya begitu. Jadi harapannya Bapak Ibu, di setiap kelas kita yang kita ajarkan pasti akan ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan karakter peserta didik. Harapannya ini adalah salah satu dari sekian solusi yang saya yakin Bapak Ibu yang sudah mengenyam asap dalam dunia pendidikan sudah punya trik jitu dalam hal menghadapi persoalan-persoalan peserta didik. Nah, untuk di program pendidikan guru penggerak ini, salah satu caranya itu adalah melakukan restitusi. Walaupun restitusi ini tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ada juga misalnya persoalan itu harus bisa diselesaikan dengan cara kita menjadi penghukum. Jadi kalau ada karakter anak, kalau sudah dihukum dia jerah, berarti kita lakukan hukuman. Kalau ada anak yang cukup kita bilang dia sudah berubah, mungkin dengan cara sebagai teman pendekatan kita. Jadi menyesuaikan, pastinya menyesuaikan dengan lingkungan, kondisi dan kebutuhan dan karakter peserta didik Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang materi budaya positif Bapak Ibu. Jadi harapannya di budaya positif ini anak atau peserta didik itu betul-betul mampu menjadi pribadi yang merdeka. Yang saya yakin pasti Bapak Ibu punya pemikiran tentang budaya positif. Mungkin bisa diserikan, mungkin Pak Musafa, Bu Evi, Pak Aris atau Bu Rosita bisa sharing singkat tentang budaya positif untuk menambah atau menguatkan. Oke, siap, silakan Pak Aris. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, walaupun panjenengan sudah kenal, saya akan memperkenalkan diri. Saya Arsa Devi, salah satu guru di SMA Khairuddin. Dari penjelasan Pak Andika selaku calon guru penggerak sangat amazing buat saya karena materinya ini sangat erat sekali dengan kegiatan kita sebagai guru. Di sini telah dipaparkan oleh Pak Andika sebagai calon guru penggerak angkatan 7, budaya positif yang kiranya bisa kita pahami dan bisa kita gunakan untuk menangani anak-anak kita. Jadi tadi ada dari konsekuensi, hukuman, identitas gagal, kemudian penghargaan, kemudian restitusi dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini Pak Andika, mohon maaf saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Ini berkenaan dengan masalah-masalah yang sering kita hadapi. Jadi kita sudah seringkali memberikan support, dukungan kepada anak-anak kita yang
tidak rajin masuk, misalkan tidak disiplin ya, dengan cara kita berikan saran-saran, masukan, kemudian juga kita sering berbicara dengan mereka, tetapi hasilnya ini masih belum maksimal, ya belum maksimal. Walaupun kita sering melakukan, sebelumnya kita tidak paham apa itu restitusi, tapi kita seringkali, kalau saya pribadi merasakan kayaknya sudah pernah melakukan itu, sudah pernah menanyakan apa yang kamu lakukan, permasalahan apa yang kamu perbuat, dan bagaimana solusinya, akan menanyakan kembali ke anak-anak. Tapi baru kali ini saya tahu bahwa tindakan seperti itu salah satu tindakan restitusi seperti itu. Nah, permasalahan yang sudah saya temui ini bagaimana langkahnya kalau menurut Pak Andika selaku calon penggerak, ketika kita berhadapan dengan anak ini sudah kita berikan support, dukungan, kita sudah berbicara kepada dia, tetapi hasilnya belum begitu maksimal. Pak Munten, demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Ali. Ini pertanyaan ya berarti. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan dasar siswa kita memang beragam. Nah, ketika kita sudah menasihati, kita sudah memberikan contoh yang baik, kita sudah memberikan suasana belajar yang kondusif untuk menanamkan nilai-nilai budaya positif kepada anak itu, tetapi anak itu tetap belum ada perubahan atau belum ada sikap yang menunjukkan bahwa anak ini bisa berubah. Mungkin salah satu yang bisa kita lakukan, saya juga minta bantuan dari Pak Mustafa, Bu Evi atau Bu Rosita untuk memberikan solusi juga untuk persoalan dari anak kita ketika sudah diingatkan tapi masih belum berubah. Kalau yang saya lakukan, yang pertama mungkin pendekatan secara personal. Ibaratnya kita melakukan pendekatan kepada siswa dari hati ke hati. Boleh jadi anak itu belum menerima sepenuhnya kita sebagai pengajarnya. Jadi kalau di dalam buku Quantum Teaching itu yang saya baca, kita harus mendapatkan hak mengajar dari siswa kita. Jadi siswa kita harus bagaimana cara siswa itu mau diajar oleh kita, bagaimana caranya anak itu dengan sukarela senang kita ajar. Sehingga pendekatan yang paling ideal menurut saya salah satunya dengan pendekatan dari hati ke hati. Kita obrolkan apa yang menjadi persoalan anaknya. Kalau anaknya terbuka, alhamdulillah kita bisa tahu persis persoalannya. Kalau anaknya introvert istilahnya yang tertutup, kita bisa mencari tahu dari mana anak ini misalnya berada di lingkungan mana. Bisa jadi kita bisa tanya ke teman-teman dekatnya. Yang kedua, kita bisa tanya ke lingkungan di mana anak ini suka nongkrong misalnya. Atau yang paling penting kita bisa tanya kepada orang tuanya. Karena yang namanya perubahan restitusi anak ini menjadi karakter yang lebih baik dan lebih kuat, itu tidak bisa sepotong-sepotong atau tidak bisa hanya dilakukan oleh gurunya saja. Karena guru yang pertama adalah orang tua atau keluarga. Sehingga penting kaitannya dalam penerapan budaya positif ini untuk di sekolahan, kita juga bisa berkomunikasi baik dengan orang tua siswa kita yang sedang bermasalah di sekolah. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kebutuhan utama anak ini dari 5 kebutuhan dasar tadi, dan kita mencoba berusaha
secara terus-menerus dan juga kita pasrahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya guru tidak punya kemampuan kontrol untuk merubah anak ini selain dari kemauan anak ini sendiri untuk berubah. Seperti yang di awal di budaya positif saya mengambil sebuah ayat di dalam Al-Quran. Ini yang menjadi salah satu dasar saya ketika mempelajari disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi manusia itu kalau sederhananya dari surat Ar-Ra'd ayat ke-11 itu, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Yang saya pahami dari ayat ini atau relevansinya dengan budaya positif adalah kita tidak bisa mengontrol anak itu mengikuti sesuai dengan aturan atau keinginan kita. Tapi yang paling bisa merubah adalah diri mereka sendiri. Jadi kesuksesan itu, kebahagiaan itu tidak dari luar. Kalau yang dari luar itu biasanya kebahagiaan semu atau sementara. Jadi kebahagiaan itu adalah dari hati mereka sendiri. Makanya kalau saya lebih suka pendekatan dari hati ke hati. Karena terus terang kalau pendekatan secara fisik, badan saya kecil, anak-anak tingkat SMA itu besar-besar orang sama aja. Nah ini kalau kita secara fisik mungkin ada salah satu cara seperti itu, ada teman yang kesiswaan yang memang jago taekwondo tidak masalah. Tapi kalau kita menyesuaikan dengan kemampuan kita dan kita sesuai dengan kebutuhan anak itu. Kalau bagi saya yang saya lakukan adalah mencari tahu lebih dalam tentang apa persoalan anak itu, latar belakangnya seperti apa. Karena kebanyakan kalau kita hanya tahu misalnya anak ini biasanya sering bolos, kalau berhenti di situ biasanya kita akan menjadi penghukum. Tapi kalau kita tahu, kita selidiki ke rumahnya misalnya, ke tempat mainnya, oh ternyata anak ini bolos tidak main-main atau tidak nongkrong kopi, ini ternyata kerja. Nah dari situ kita bisa mencoba negosiasi, istilahnya mengambil jalan tengah bagaimana anak itu bisa tetap sekolah tapi misalnya anak ini tetap kerja misalnya. Atau kalau persoalan yang Pak Aris tadi sampaikan itu anak itu tidak bisa berubah, nah guru, tanggung jawab guru adalah menyiapkan, atau ibaratnya sebagai petani itu kita menyiapkan lahannya, tanahnya yang subur, tapi untuk urusan hasilnya nanti kita pasrahkan kepada yang Maha Kuasa. Tapi ini ada salah satu cara saja untuk segitiga restitusi. Mungkin mohon izin ada Bapak Ibu guru lain yang mau menanggapi atau Pak Aris mungkin punya tanggapan dari pendapat saya. Mungkin Pak Musafa ini mohon masukannya ini ya, sebelum nanti Bu Evi dan Bu Rosita terkait dengan persoalan yang ada di lingkungan kita atau persoalan yang Pak Aris tadi cetuskan. Anak sudah diberitahu, sudah diingatkan, tidak kurang-kurang tapi tidak berubah-berubah. Bagaimana solusinya supaya anak ini bisa berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat dan menjadi pribadi yang bisa menghormati dirinya dan bisa menghormati orang lain. Mohon izin minta masukan dari guru kita Bapak Khairul Mustafa. Tanggapan langsung saya Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebetulnya apa yang disampaikan Pak Andi tadi sudah pertanyaan dari Pak Aris tadi sudah dijawab oleh Pak Andi. Namun di sini hanya menambah Pak Andi, yang menambah.
Jadi apa yang dilakukan teori seperti ini sebetulnya sudah dialami oleh Bapak Ibu guru. Nah, ketepatan saya pernah mengalami seperti ini. Mengapa anak itu mungkin bertindak kasar dan sebagainya. Itu pernah anak-anak saya coba kembali pada agama. Kembali pada agama artinya apa? Artinya ini, bahwa Allah itu menciptakan semua yang diinginkan oleh Allah. Nah, keinginan seperti itu, ciptaan seperti itu tidak boleh dihina, tidak boleh diremehkan dan tidak disepelekan. Karena apa? Kalau kamu meremehkan, kalau kamu bertindak yang tidak sesuai dengan norma-norma, berarti kamu menghina Allah. Seperti itu. Akhirnya apa? Anak yang begitu keras, anak begitu kasar, akhirnya mulai turun, ya, turun dari apa itu namanya kesadarannya turun, kemudian cara berpikirnya sudah mulai berubah. Mohon maaf ya, ini pengalaman saya. Saya ngajar tahun 96 itu SMA Gagal muridnya banyak, bahkan terkenal pemain voli di Jawa Tengah. Saya ngajar waktu itu yang diremehkan karena apa? Gurunya kecil gitu ya. Saya bilang ini, saya ini seperti ini yang buat Allah. Kalau saya yang buat Allah ini, kamu menghina saya, berarti kamu menghina Allah. Artinya sikap tingkah laku anak itu drastis, yang keras jadi lemah lembut, yang tidak sopan menjadi sopan. Akhirnya semuanya itu anak-anak itu bisa dilakukan melalui seperti itu. Ini pengalaman saya. Nah, kembali pada itu. Jadi sebetulnya Andi tadi sudah cocok. Artinya apa? Ya, melalui pendekatan tadi, melalui pendekatan orang tua, permasalahan itu sudah terjawab tadi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sharingkan di pagi yang cerah ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terlebih dahulu. Cukup? Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah mau meluangkan waktu untuk sharing bersama. Sebagai penutup, saya minta bantuan untuk Bapak Musyafa untuk memimpin doa di bulan Rajab ini. Semoga kita semuanya, Bapak Ibu guru hebat, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan keyakinan bahwa kita adalah guru-guru yang hebat, yang mampu menghebatkan siswa-siswi kita untuk generasi masa depan Indonesia. Semoga Bapak Musyafa mari kita mohon doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan materi yang disampaikan Pak Andi tadi bisa mendapatkan berkahnya, bisa mendapatkan ilmunya, sehingga kita mungkin
dengan tambahan ilmu ini kita akan lebih semangat untuk membina anak-anak yang lebih baik. Yang kedua, tujuan kita berdoa mudah-mudahan SMA Berdiri ini muridnya tambah banyak dan sekolahnya tambah maju, dan mudah-mudahan SMA Berdiri diselamatkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah bisa Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Khusus Ulama-Ulama pendiri SMA Al-Fatihah. Khusus semua siswa SMA Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. Hamdan wa kalimatun mudahiyah Rabbana alhamdu rabbana yanbaghi jalala wa muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatun nabiyya min jannah wal afaq wa ta'ala bi ajal wa ta'ala bi'inda ala darajat wa ta'ala masalat bincana khairat wal hayati wa tamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fil akhirah wa fil jazaa wa satan ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan maut wa maghfiratan maut. Allahumma hal alina fi syai'in wa nazatu min nari wa rasad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil muslimina wa Allahumma ya Rabbi la ilaha illa subhanaka bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin saya tutup dengan kendala kepada kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Resita Dewi yang merupakan guru fisika di SMA Khairuddin Bengkulu. Setelah adanya pengimbasan yang disampaikan oleh Bapak Andika Prasetyo SE selaku guru penggerak mengenai diseminasi budaya positif, itu berdampak sangat positif terhadap guru-guru di SMA Khairuddin, terutama untuk diri saya sendiri, dimana lebih menyadarkan
mengingatkan bagi kami bahwa peran guru di sekolah itu tidak hanya sekedar mengajar profesionalitasnya, tapi juga bagaimana mengembangkan perilaku peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dimana memang jika kita misalkan menemui peserta didik yang bermasalah atau melakukan kesalahan seperti itu, kita sebagai guru juga harus bertindak secara restitusi seperti apa yang disampaikan, yang menjadi ilmu bagi kita sendiri, bagaimana membentuk peserta didik agar peserta didik itu memahami apa yang menjadi kesalahannya, sehingga mereka juga bisa memutuskan sendiri dan untuk menyelesaikannya. Menurut saya itu hal yang perlu memang dilakukan, dan itu ilmu mengenai budaya positif sangat bermanfaat bagaimana kita bisa menyelesaikan jika menemui permasalahan peserta didik yang begitu kompleks, apalagi di usia remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Pak Andika bisa membersamai kembali, menyapa kembali anak-anakku kelas 10 dan juga pondok kita ya, walaupun lokasi tempat kita agak jauh dari pondok, tapi insya Allah kedekatan hati kita dengan pondok masih tetap terjalin erat di Pondok Pesantren Al-Hasani yang Solihin. Mari anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita sekali lagi berdoa bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Monggo silahkan ikutin salah satu dari anak-anak sekalian. Siapa? Persiapan. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang puasa? Masih puasa hari ini? Ada. Puasa. Sama berarti sama. Baik, anak-anak sekalian, bertepatan juga dengan bulan Rajab ya. Yang sebentar lagi di hari Sabtu atau hari Ahad ya, kita 27 Rajab itu ya. Ahad kayaknya Pak. Hari Ahad. Semoga kita dapat berkahnya. Nah, anak-anak sekalian, kali ini Pak Andika ingin mengajak kita praktek bersama-sama, praktek baik tentang yang namanya, kita mulai saja dengan kesepakatan kelas. Bagaimana kita membuat ruang kelas kita atau kondisi kelas kita, suasana kelas kita senyaman mungkin sehingga kita enak dalam melakukan pembelajaran. Pak Andika lanjut ya. Kali ini kita akan mencoba melakukan praktek baik. Apa itu Pak? Kita buat kesepakatan kelas, atau sederhananya itu namanya peraturan kelas. Nah, insya Allah anak-anak sekalian, kalau kita berbicara tentang peraturan kelas, itu sudah terbiasa sejak dulu di tingkat SD atau MI, lalu di tingkat SMP atau MTS, sekarang di tingkat menengah atas. Nah, Pak Andika ingin dibantu salah satu teman kita yang nanti bisa membantu menuliskan di depan. Tadi sudah dibantu Mbak Sofi, lalu dibantu Mbak Sehro sama Mbak Amalia, mungkin teman yang lain gantian yang membantu menuliskan. Nanti Pak Andika ingin tanya peraturan kelas itu apa aja sih yang ada di peraturan kelas. Nah, nanti Pak Andika minta bantuan menuliskan. Tapi kayaknya gitu, terima kasih Mbak Sofi. Mbak Amalia kan kecil-kecil ya tadi requestnya, tulisannya yang kecil-kecil Pak. Siap. Moga Pak Andika dibantu Mbak Amalia dituliskan di depan nanti ya, yang Pak Andika tanyakan ke teman-temannya. Monggo bisa mendampingi Pak Andika di depan. Siap, baik, kita mulai ya anak sekalian.
di peraturan kelas kita itu biasanya apa saja yang penting supaya kelas kita atau lingkungan belajar kita itu aman, nyaman, membahagiakan. Apa kira-kira peraturan kelasnya? Misalnya, salah satunya misalnya ya, menjaga kebersihan kelas. Itu salah satu contoh yang mungkin bisa dibantu dituliskan Mbak Amalia. Oke, menjaga kebersihan kelas misalnya. Apalagi kira-kira? Kira-kira apalagi anak-anakku sekalian? Menjaga ketertiban. Boleh. Bisa dibantu dituliskan ya Mbak Amalia. Menjaga kebersihan kelas. Yang nomor 2 katanya Mbak Sofi menjaga ketertiban kelas. Nah, apalagi mungkin ada pendapat dari teman-teman yang lainnya. Pak Andika ingin masukan dari teman-teman nih, dari anak-anak sekalian. Peraturan kelas apalagi nih? Keamanan, Pak. Keamanan. Oke, boleh tertulis. Menjaga keamanan. Aman itu ada hubungannya juga dengan keselamatan ya, keselamatan jiwa, benda, barang-barang kita. Ya apalagi kira-kira? Kedisiplinan. Oke. Contoh kedisiplinan apa kira-kira anak-anakku sekalian? Tepat waktu. Seragam lengkap. Seragamnya lengkap. Oke, Pakai sepatu. ini kedisiplinan boleh ditambahkan di sebelahnya. Lebih itu seragam Waktu. jas. Lalu apalagi tadi? Menggunakan seragam Lengkap. lengkap. Apa lagi? Pakai sepatu. Memakai Pakai sepatu, sepatu. Pak. Baik. Ya, kalau misalnya kita ingin ke kamar mandi, apa kira-kira yang dilakukan? Atau kita misalkan tidak bisa hadir di kelas, maka mungkin yang nomor 5 meminta izin manakala ingin meninggalkan ruang kelas atau berhalangan dikonfirmasi sehingga Bapak Guru memasukkan yang namanya kesepakatan kelas ini ke dalam nilai-nilai mulia. Apa nilai-nilai mulianya? Misalnya nih, menjaga kebersihan ini berarti nilainya apa di sini anak-anakku sekalian? Kalau kita hidupnya bersih itu dampak positifnya apa? Sehat. Sehat. Boleh dituliskan di sini. Atau boleh ditambahkan ke kesehatan. Yang kedua, menjaga ketertiban kelas. Nah, kalau menjaga ketertiban ini nilai-nilai apa kira-kira yang ingin kita jalankan atau dampak positifnya ketika ada ketertiban itu terjaga dengan baik? Ada lagi selain kata kenyamanan? Damai. Oh, damai. Boleh ditambahkan di bawahnya ya, atau sampingnya bisa. Damai. Siap. Yang nomor 3 sekarang menjaga keamanan. Kalau keamanan itu dampaknya apa bagi kita? Lebih tenang, Pak, kelasnya. Lebih tenang. Mungkin salah satu lagi itu boleh Pak Andika memberikan masukan kalau kita kondisinya aman itu menjaga
keselamatan. Bisa nggak menjaga keselamatan kalau aman itu? Bisa. Bisa, Pak. Keselamatan. Ya, tinggal dua lagi ya kalian, kedisiplinan. Kalau kedisiplinan itu nilai-nilai apa yang dampak positifnya bagi kita? Tepat waktu, pakai seragam, pakai sepatu, itu dampak positifnya bagi kita apa yang kita peroleh? Menjadi lebih disiplin. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Ya, boleh dituliskan. Apa lagi kira-kira? Menjadikan kita menjadi orang yang tepat waktu, menghargai waktu, Pak. Oke, menghargai waktu boleh. Menghargai waktu. Satu lagi nih kira-kira yang terakhir itu nomor 5 izin. Nah, kalau misalkan kita ingin kemana-mana izin ke orang tua, misalkan mau pulang ke rumah dari pondok izin ke kiai. Nah, kira-kira itu nilai apa anak-anakku sekalian? Akhlak mulia, kesopanan, etika yang nomor 5 mungkin kesopanan salah satunya ya. Kesopanan, santun. Oke, boleh ditambahkan koma santun atau kesantunan. Baik, anak-anak sekalian, ini hanya sebagian saja salah satu nilai yang idealnya bisa kita terapkan di ruang kelas kita. Nah, sekarang kita akan menuju ke lembar berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Apa itu Pak keyakinan kelas? Sederhananya anak-anakku sekalian, keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Cuma bedanya kalau peraturan kelas itu biasanya berbunyi peraturan-peraturan, kalimat-kalimat perintah dan larangan. Nah, kalau keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai akhlak mulia. Seperti misalnya di kelas kita harus saling apa anak-anakku sekalian? Misalnya saling menghormati, saling menyayangi, peduli. Lalu misalnya saling membantu. Contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, tadi sudah dibantu diedarkan anak sekalian, ada 1 lembar atau mungkin 2 lembar, boleh lebih dari 2 lembar juga boleh. Silahkan sekarang anak-anakku sekalian, Mbak Anissa dan kawan-kawan, dituliskan ya salah satu nilai-nilai keyakinan kelas yang ingin kita bangun di ruang kelas kita. Misalnya sesama teman harus saling tolong, saling menyayangi, peduli, perhatian, empati misalnya, bersimpati. Lalu kelas kita pengennya kelas yang memiliki disiplin yang tinggi misalnya, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas misalnya. Nah, itu contoh-contoh nilai-nilai keyakinan kelas. Nah, sekarang anak-anak sekalian, Pak Andika minta silakan dituangkan, dituliskan di dalam lembar kecil yang sudah dibagikan, lalu nanti ditempelkan ya di depan kelas kita.
Hati-hati. Kalian di barang sama. Yang nomor 3 ada gotong royong. Oke, yang ini Mbak Sisi apa ini? Saling membantu sama Pak PM. Oh iya, bersama. Ini punya saya Pak. Oke, berarti apa ini? Sopan santun senyum. Oke, 3S berarti ya mungkin sopan santun gitu ya. Tulisannya bagus loh ternyata ya. Monggo gimana Bapak? Oke, apa lagi? Ini Bapak. Yang ini Mbak Suci. Sesama kakak kelas dan adik kelas tidak boleh bertengkar, harus menghargai, menghormati dan menyayangi. Saling Oke. sayang itu Saling menyayangi. Saling menyayangi dan menghormati. Saling menghargai boleh disamakan dengan menghormati. Yes. Boleh ya. Solid cuy. Kalau solid ini apa ya? Solid itu ya. Solidaritas Pak. Solidaritas oke boleh. Tanpa batas. Asik. Solidaritas. Solid itu berarti satu ya. Belum gitu ya. Apa ini? Peduli lingkungan. Peduli. Permanen. Ada kata peduli. Ini ada apa lagi Mbak Siti? Saling menyayangi, saling gotong royong, menjaga kebersihan kelas. Oke. Pokoknya kenal loh. Menyayangi sudah ada, gotong royong juga sudah ada, menjaga kebersihan kelas. Atau kata mungkin kebersihan ya. Iya Pak. Iya Pak. Kebersihan. Sesama teman saling support. Bekerja sama saling menyayangi, menegur kedudukan. Ya, katakan untungnya di sini saling support itu saling mendukung. Apa ya? Kalau saling mendukung itu apa? Kata sederhananya. Saling mendukung. Apa kira-kira kata sederhananya saling mendukung itu? Boleh ditulis saling mendukung gitu ya. Apalagi Mbak Suci. Oh, dilarang Tidur di kelas. Oke. Kalau dilarang tidur di kelas itu nilai apa kira-kira? Keamanan. Oh, kedisiplinan. Boleh disiplinan. Pak sudah disiplin Pak. Halo? Apa Jangan Pak? khawatir. Terus aku tadi ya Pak. Oh, enggak apa-apa. Disiplin ya, kedisiplinan. Gila. Oke, apalagi Mbak Suci? Loh ya apa sih? Ini bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, hidup rukun dengan teman. Oke, ketenangan dan kerukunan. Wah, luar biasa ya. Ketenangan, kerukunan. Bersama teman saling berdaya, bila ada tugas dikerjakan, saling gotong royong, tertib, saling menuntun. Boleh kedamaian. Saya di video Nadia. Oke Nadia, tahan ya. Enggak. Kedamaian, lalu apa lagi Mbak Suci? Ini mandiri. Mandiri. Sendiri. Makan. Ada lagi? Belum? Sedikit ya. Bertanggung jawab mengerjakan tugas. Piket. Bersikap jujur, bersikap sopan. Bertanggung jawab. Piket dan piket. Jujur ya. Sopo Senin? Ikan Senin ku sopo?
Pak, kurang juga Pak, saya punya Nadia di kelas Pak. Apa ini? Bersama teman harus saling bergotong royong, di dalam kelas harus tertib mengerjakan PR. Ada ya? Terus yang ini Pak, ini saling mengizinkan, saling menyontek, bekerja sama. Siapa ini? Oh, bekerja sama sudah ada. Sabar ya, loro karo itu Pak. Gotong royong mungkin ya, bersama teman gotong royong ya, bekerja sama ya. Oke, siap. Cukup mungkin ada berapa nilai keyakinan kelas ini yang sudah kita petakan anak-anak sekalian? Ada berapa? 15. Nah, dari 15 ini kira-kira anak-anak sekalian fokus dulu ya. Nah, ini ada 15 nilai-nilai. Yuk kita ambil minimal 3 saja nilai yang kita akan coba terapkan selama 1 semester ke depan ini. Yang mana kira-kira yang paling penting, yang utama dulu, yang mana kira-kira? Solidaritas tanpa batas. Sopan santun, Kebersihan, Menghormati. Disiplin. kebersihan, saling menyayangi dan menghormati. Ada 3. Ada yang punya masukan lagi atau sudah yakin dengan 3 nilai ini akan kita coba terapkan? Ada saling menyayangi, menghormati, solidaritas, dan kebersihan. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ini tanggung jawab. Itu Pak. Oh iya. 1, 2, 3, 4. Mungkin maksimal 5 kita coba. Sopan santun. sekalian sopan Itu, santun. Pak. Oh ini ya, siap. Ada sopan santun. Ya, yang ingin kita coba bangun bersama di ruang kelas kita ada 1, ada sopan santun. Baik siswa dan juga bapak ibu guru, kita akan mencoba menerapkan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai kesantunan. Yang kedua, kita harus saling menyayangi dan menghormati. Mungkin antara bapak ibu guru, antara kakak kelas dengan adik kelas, kita saling menyayangi, saling menghormati, dan membangun solidaritas. Nah, solidaritas itu apa, Mbak Anissa? Solidaritas itu apa? Solidaritas itu ibarat genggaman tangan, seperti 2 tangan itu yang dipegang erat gitu ya. Jadi pegangan erat jadi utuh, saling menguatkan, itu solidaritas atau solid. Baik di kelas 10, baik di kelas 11 IPA dan IPS. Nah, itu kita harus saling menguatkan. Berikutnya ada kebersihan. Nah, yuk kita coba evaluasi. Kelas kita sudah bersih apa belum? Belum. Sudah. Ayo kita koreksi bersama-sama. 4 sifat wajib Rasul. Apa anak sekalian? 4 sifat wajib yang dimiliki Rasul itu. Sidik, amanah, Sidik, amanah, fatona. Salah satunya kalau bertanggung jawab dan jujur ini yang mana? Sidik. Nah, makanya ciri-ciri orang sukses dunia dan akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat, ternyata itu betul ya. Kita mengikuti pola pikir atau mencontoh Rasulullah itu ternyata ciri-ciri mendatangkan kebahagiaan dan kesuksesan. Ini kata kuncinya ya, tanggung jawab dan jujur. Oke, diingat-ingat ya, kita ingat bersama. Nanti kan kita coba tempelkan di salah satu dinding di kelas kita. Jadi ada berapa keyakinan kelas yang akan kita coba terapkan anak-anak sekalian? 5. 1, Sopan santun. 2, Saling menyayangi, menghormati. saling menyayangi menghormati. 3, Solid. solidaritas.
Empat, kebersihan, tanggung jawab dan jujur. Tanggung jawab dan jujur. So, bagi yang ada yang sering main ke taman bunga? Pernah. Nah, taman bunga itu indah manakala bunganya beragam atau hanya satu warna saja? Beragam. Beragam. Itulah salah satu manfaatnya negara Indonesia kita itu. Beragam suku bangsa, tapi bisa menjadi satu Indonesia. Persiapan. Doa mulai. Doa selesai. Dengan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya paling maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas memotivasi saya untuk menjadi lebih disiplin.